Perkenalkan, nama saya Krisdawati dengan nomor absen 07. Pada kesempatan hari ini, kami akan praktik tentang korosi pada besi. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang terakhir, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Sebelum kita lanjut lagi, saya akan menjelaskan sedikit dasar teori. Korosi itu apa sih? Korosi merupakan kerusakan pada benda, khususnya logam, yang terjadi akibat kontak langsung dengan oksigen dan air yang dapat memperburuk tampilan dan kualitas. Kira-kira seperti ini benda yang mengalami korosi. Jadi jelas, korosi dikenal sangat merugikan. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Pada gelas pertama, masukkan paku ke dalam gelas dengan larutan dan yang satu tutup, yang satu buka. Pada gelas kedua, masukkan minyak goreng, lalu paku, dan tutup dengan plastik dan karet gelang. Pada gelas ketiga, masukkan air dan paku, lalu tutup kembali dengan plastik dan karet gelang. Pada gelas keempat, masukkan cuka dan paku, lalu tutup kembali dengan plastik dan karet gelang. Pada gelas kelima, masukkan air, tambah garam, lalu aduk. Pada gelas ke-6, kita masukkan silika gel. Pada gelas ke-7, kita masukkan air plus deterjen. Setelah itu kita tunggu selama 4 hari. Setelah 4 hari proses pengamatan, terlihat bahwa terjadi perubahan warna pada larutan dalam 4 gelas plastik, yaitu air, larutan air garam, cuka, larutan air deterjen. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi korosi pada paku di dalam 4 larutan tersebut. Paku yang terdapat dalam larutan air, air garam, cuka, dan air deterjen mengalami korosi ditandai dengan terbentuknya karat pada paku tersebut. Sedangkan paku yang terdapat dalam wadah tanpa larutan tidak mengalami korosi. Begitu pula dengan paku dalam minyak dan silika gel. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ayo kita bahas bersama. Korosi adalah bentuk proses rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Seperti logam besi dapat mengalami korosi apabila bersentuhan dengan asam, air, dan mengalami perubahan suhu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Proses korosi membentuk oksida besi yaitu Fe2O3 NH2O yang disebut juga sebagai zat karat. Secara elektrokimia, perkaratan besi adalah proses deroksidanya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Berdasarkan praktikum korosi yang dilakukan, dapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama yaitu faktor air dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk keberlangsungan proses korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat proses korosi terjadinya. Yang kedua yaitu faktor elektrolit, seperti asam atau garam merupakan media bentuk terjadinya transfer muatan elektron. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Nah, jadi penjelasan tadi akhirnya kita tahu kenapa paku yang dimasukkan ke dalam air, larutan garam plus air plus deterjen dan cuka mengalami proses korosi. Sekian praktikum dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.